Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Ferni, Mapel PKN. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Anak-anakku, kalian tetap harus semangat dalam pembelajaran PJJ ya. Pertemuan kali ini PKN akan membahas tentang materi dinamika Pancasila untuk kelas 9. Sebelum Bu Ferni mulai, mari sama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pertemuan awal ya anak-anakku ya. Kalau kemarin itu kita sudah bertemu di minggu pertama. Tentunya minggu pertama itu karena masih taraf perkenalan, maka Bu Ferdi meminta kepada kalian kemarin untuk memperkenalkan diri, dan tentunya Bu Ferdi pengen tahu ketika kalian di kelas 9 ini apa yang ingin kalian harapkan gitu ya. Mudah-mudahan harapan kalian adalah yang terbaik dan bisa terkabulkan doa kalian, karena harapan itu bagian daripada doa. Kita lanjutkan saja ke materi kita, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita mulai, tujuan pembelajarannya kita lihat dulu ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kita wajib mensyukuri perwujudan Pancasila ya sebagai dasar negara. Kemudian kita wajib bangga sebagai warga negara terhadap tanah air ya, itu wujud daripada nilai Pancasila. Kemudian kita wajib merancang penelitian sederhana ya tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat terkait dengan perwujudan Pancasila. Karena dinamika di masyarakat itu kehidupannya macam-macam ya. Itu tujuan pembelajaran. Kita mensyukuri, kita menunjukkan sikap bangga, kita mengamati, kemudian kita juga merancang pembelajaran PPKN. Kemudian perwujudan Pancasila itu terbagi menjadi beberapa penerapan ya. Penerapan yang pertama itu adalah Pancasila. Penerapan itu diperlakukan ya, dipergunakan ya, diberlakukan. Jadi penerapan yang pertama itu adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi dinamika perwujudan Pancasila. Ada beberapa penerapan dinamika perwujudan Pancasila. Yang pertama, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kapan dari masa ke masanya itu? Penerapan Pancasila dari masa ke masa itu adalah pada saat awal kemerdekaan. Pada saat awal kemerdekaan, Pancasila itu sudah diberlakukan, sudah mulai ada penerapan, yaitu sekitar tahun 1945 dan 1950 ya, di mana Pancasila pada saat itu banyak mendapatkan tantangan-tantangan dari berbagai pihak, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Utamanya adalah seperti contohnya negara Belanda ya. Mereka tujuannya tidak lain dan tidak bukan melakukan tantangan-tantangan penolakan terhadap Pancasila adalah karena ingin menggantikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi penerapan Pancasila itu yang pertama awal kemerdekaan. Awal kemerdekaan tahun 1945, 1950 mendapat berbagai tantangan ya dari berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang tujuannya tidak lain adalah ingin menggantikan kedudukan Pancasila. Ketika di penerapan Pancasila masa ke masa itu, ada beberapa upaya-upaya pemberontakan terhadap negara NKRI ya di sejumlah tempat. Ada pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia.
ada pemberontakan DI, TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya, dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalian jika sudah mendapatkan bukunya, kalian bisa mencari materi penerapan Pancasila dari masa ke masa bab 1, ya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1950, di masa penerapan Pancasila ini bahwa Presiden memiliki fungsi sebagai kepala negara dan merupakan menjadi bagian daripada pemerintahan. Kemudian juga Presiden bertanggung jawab pada pemerintahan itu dan bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Jadi pada saat penerapan Pancasila dari ke masa ke masa, tentunya negara kita tetap dipimpin oleh seorang presiden, ya, bukan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Kemudian kalau kita lihat, kita perhatikan bahwa penerapan Pancasila dari masa ke masa itu, ya, itu cenderung tidak stabil pemerintahannya, ya, tidak stabil, cenderung goyang ibaratnya, ya, karena banyak tadi ancaman-ancaman yang datang dari luar. Apapun kondisi seseorang atau suatu negara, jika memang ada gangguan-gangguan yang ingin berusaha untuk menjatuhkan bangsa itu, tentunya kondisinya tidak stabil. Namun demikian, sebagai bangsa negara yang kuat, maka bangsa Indonesia berupaya untuk tetap selalu bertahan. Nah, dalam penerapan Pancasila dari masa ke masa itu juga, ya, ada terlaksana pemilihan umum yang pertama. Jadi di masa penerapan Pancasila ya, dari masa ke masa, di awal kemerdekaan itu terlaksananya pemilihan umum pada tanggal 29 September 1955. Yaitu pertama sekali, pemilu pertama sekali. Jadi 29 September 1955. Sampai sekarang tahun 2022. Sudah berapa kali kan negara kita melaksanakan pemilu, ya, pemilihan umum. Apa tujuan pemilu itu? Tujuan pemilu itu adalah tidak lain dan tidak bukan memilih wakil rakyat, memilih lembaga-lembaga konstituante, ya. Yang tujuannya semua itu mereka dipilih adalah untuk melaksanakan atau untuk terlaksananya bangsa atau negara Indonesia ini menjadi lebih baik. Karena tanpa adanya anggota-anggota legislatif dan konstitusi yang lain, maka mustahil bangsa Indonesia ini bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, ya. Maka pada tanggal 29 itu dilaksanakan pemilihan umum pertama untuk menunjuk pemimpin-pemimpin sebagai perwakilan rakyat untuk memimpin bangsa Indonesia. Pemberontakan-pemberontakan yang lain itu juga banyak yang muncul, ya, selain di Jawa Barat, Jawa Tengah, ada di Sulawesi, ada di Aceh, ada di Kalimantan Selatan, ya. Ada pemberontakan pemesta, itu adalah yang tidak lain dan tidak bukan tujuannya memang untuk menggantikan dasar negara kita Pancasila dengan dasar negara lain atau ideologi lain, ya. Kemudian pada tahun 1959 hingga tahun 1966 itu adalah periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila. Jadi pada tahun 1959 sampai 1966 itu kekuasaan negara itu lebih cenderung berada di tangan presiden, ya. Kalau kondisi sekarang itu kekuasaan tertinggi, ya, kalau kita belajar PKN itu kedaulatan tertinggi itu sebenarnya ada di tangan rakyat, ya. Jadi presiden itu dipilih oleh rakyat, ada oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat. Kalau tahun 1959 pada periode penerapan Pancasila dari masa ke masa, bahwa seorang pemimpin, presiden yang ada pada saat itu, yang memimpin pada saat itu, dia kekuasaannya lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat. Jadi kecenderungannya presiden lebih berkuasa daripada rakyat. Padahal kalau untuk diperhatikan dengan kondisi sekarang, bahwa sesungguhnya kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Nah, anak-anakku, ya, semakin kesini semoga mudah-mudahan kalian semakin paham, ya, tentang kondisi Pancasila, tentang penerapannya dari masa ke masa, karena Pancasila itu beberapa kali mengalami pemberontakan. Kita lihat tadi saya sudah di awal Ibu sudah sebutkan bahwa ada pemberontakan PKI atau lebih dikenal dengan G30S PKI yang pada saat itu tanggal 30 September 1965
di mana PKI atau Partai Komunis Indonesia itu berusaha untuk merebut ideologi bangsa Indonesia. Dia melakukan kekuasaan, merebut kekuasaannya, tapi perebutannya itu dengan cara yang tidak sehat ya, dengan cara membunuh beberapa perwira tertinggi yang ada di Indonesia. Mungkin kalau setiap bulan September tanggal 30 itu di TVRI biasanya suka ada film tentang G30S PKI. Walaupun filmnya sudah tidak sebagus kondisi sekarang, tapi isi daripada film itu luar biasa. Pembelajaran buat kita bagaimana pahlawan-pahlawan dulu itu memperjuangkan bangsa Indonesia sampai mempertaruhkan nyawanya. Mereka tidak takut, mereka tidak gentar ya menghadapi orang-orang yang memang merongrong bangsa Indonesia, utamanya ingin menggantikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, sampai dengan kondisi sekarang pun kalian adalah termasuk generasi yang bangga terhadap Pancasila. Kalian adalah generasi yang terus mempertahankan bangsa Indonesia sesuai dengan dasar negara. Kemudian kita perhatikan lagi ada beberapa juga tuntutan rakyat pada tahun 1966 yang berkaitan dengan penerapan Pancasila dari masa ke masa ya. Tuntutan masyarakat yang sering dikenal dengan Tritura tanggal 12 Januari 1966. Mereka ingin sekali menghadang PKI, mereka ingin sekali membubarkan PKI. Itu adalah panggilan dari seorang pemuda ya, atau seorang rakyat bangsa Indonesia yang karena merasa terancam oleh gangguan-gangguan PKI pada saat penerapan Pancasila ini. Mereka ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi negara lain. Makanya muncullah yang disebut dengan Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama membubarkan PKI, kemudian bubarkan Kabinet Dwi Korah yang terdiri dari unsur-unsur PKI, kemudian menurunkan harga. Jadi di dalam penerapan Pancasila itu pada saat dijajah oleh PKI, bangsa Indonesia itu rata-rata ya harga itu melambung sangat tinggi. Itu karena memang semuanya dikuasai oleh PKI. Kemudian juga kabinet atau para menterinya itu yang menjabat adalah banyak mereka dari PKI. Jadi Tritura, 3 tuntutan rakyat berharap PKI itu dibubarkan, kemudian unsur-unsur kabinet yang dari PKI juga dibubarkan, kemudian harga distabilkan kembali ya. Itu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Mungkin itu dulu yang Ibu bisa sampaikan. Nanti kita lanjut karena dalam penerapan dinamika Pancasila itu terdapat beberapa penerapan. Kalau tadi adalah penerapan Pancasila di awal kemerdekaan, nanti ada penerapan Pancasila berikutnya. Insya Allah kalian tetap semangat belajar untuk cita-cita kalian, dan kalian tetap bangga menjadi anak Indonesia yang senantiasa selalu mengedepankan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ibu akhiri aja, mudah-mudahan bermanfaat apa yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa sekali lagi, video ini wajib disimak, kemudian diambil kesimpulannya. Apabila perlu video yang Ibu sampaikan tadi, kalian tuliskan kembali, kalian catat kembali di dalam buku tugas kalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.